Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Ini merupakan tugas pemenuhan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan bimbingan dosen pengampu kami, Bapak Dr. Gunaraja Purba MSc. Kami dari kelompok 7 membahas Ekonomi Sumber Daya Alam Ikan yang beranggotakan Febrianti Rusmaria Purba, Priyadisma Junta, dan juga Debrigade Sisilia Sinaga. Terima kasih. Kami melanjut ke dalam video yang telah kami buat. Kami akan memberikan beberapa poin penting yang akan kami bahas di dalam video kami tersebut. Poin pertama, luas wilayah negara Indonesia dan juga spesifik luas kelautan Indonesia. Poin kedua, sumber daya alam ikan. Poin ketiga, sifat sumber daya alam ikan. Poin keempat, penggolongan sumber daya alam ikan. Poin kelima, upaya pemulihan sumber daya alam ikan. Poin keenam, kebijakan fishing belt. Poin ketujuh, ikan sebagai sumber daya alam umum. Poin ke-8, masalah pada sumber daya alam ikan. 9, pemanfaatan sumber daya alam ikan. Poin ke-10, kondisi sumber daya alam ikan di dunia. Di sini juga kami akan memberikan beberapa contoh diagram sumber daya alam ikan di dunia maupun di Indonesia. Terima kasih. Luas wilayah negara Indonesia kira-kira 2/3 daerahnya yaitu perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat. Dari luas laut sebesar itu, di dalamnya banyak sekali terkandung sumber daya alam. Sumber daya alam laut yang paling nyata manfaatnya bagi kita adalah ikan. Ikan merupakan sumber daya yang dihasilkan oleh alam secara terus-menerus, atau dengan kata lain, ikan merupakan sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Selain merupakan sumber daya alam yang bisa diperbaharui, ikan juga tergolong sumber daya milik umum. Sifat yang terakhir ini cenderung menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan sumber daya ikan. Selanjutnya mengenai sifat sumber daya alam ikan.
Berkaitan dengan sumber daya alam ikan, ada dua golongan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu, ikan tergolong sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Dan yang kedua, ikan tergolong juga pada sumber daya alam umum. Sumber daya alam ikan ini terhadap dua penggolongan tersebut akan berimplikasi terhadap kelestariannya. Selanjutnya, kita membahas ikan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam ikan merupakan sumber daya alam yang tergolong dapat dipulihkan. Sifat dapat dipulihkan berarti sumber daya alam yang dengan proses alamiah atau biologis bisa memperbanyak dengan sendirinya atau bereproduksi. Reproduksi ini bisa terjadi jika ikan yang dieksploitasi sebagian atau tidak seluruhnya, sehingga sisa ikan yang tertinggal mempunyai kemampuan untuk memperbarui dirinya dengan berkembang biak. Populasi atau persediaan ikan dapat sangat berfluktuasi dan tidak dapat diramalkan disebabkan karena adanya perubahan-perubahan iklim. Populasi ikan juga dapat mengikuti suatu kecenderungan atau tren sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan. Menjaga proses pemulihan, sumber daya alam ikan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu penutupan musim penangkapan ikan. Menurut Beddington dan Rating, paling tidak ada bentuk penutupan musim penangkapan ikan, yaitu yang pertama yaitu menutup musim penangkapan ikan pada waktu tertentu untuk memungkinkan ikan dapat memijah dan berkembang. Contoh dari bentuk ini adalah perikanan ikan teri. Di Peru yang biasanya menutup kegiatan penangkapan ikan pada awal tahun ketika juvenil dan ikan ukuran kecil sangat banyak di perairan. Yang kedua yaitu penutupan kegiatan penangkapan karena sumber daya ikan telah mengalami degradasi dan ikan yang ditangkap semakin sedikit. Oleh karena itu, kebijakan penutupan musim harus dilakukan untuk membuka peluang pada sumber daya ikan yang masih tersisa memperbaiki populasinya. Penutupan musim penangkapan ikan akan efektif jika dapat membedakan dengan jelas antara musim dan bukan musim ikan. Musim ikan terjadi bisa dilihat dari hasil ikan per upaya penangkapan. Selanjutnya yaitu penutupan daerah penangkapan ikan. Pendekatan penutupan daerah penangkapan berarti menghentikan kegiatan penangkapan ikan di suatu perairan, biasanya pada musim tertentu atau secara permanen. Kebijakan penutupan penangkapan ikan dapat juga dilakukan secara selektif, dengan cara mengkhususkan daerah yang bersangkutan bagi kelompok nelayan dengan skala usaha atau alat penangkapan ikan tertentu. Contoh kebijakan seperti ini sangat populer di negara berkembang, yang dikenal dengan nama Coastal Belt atau Fishing Belt. Dan kebijakan ini tidak lain kebijakan zonasi atau pembagian wilayah penangkapan ikan sesuai dengan kondisi sumber daya ikan dan jenis teknologi yang digunakan dalam memanfaatkan sumber daya itu. Di Indonesia, kebijakan fishing belt juga diberlakukan meskipun tidak begitu efektif karena banyaknya pelanggaran yang disebabkan kurangnya pengawasan lapangan atau miskinnya penegakan hukum. Fishing belt di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama, perairan pada radius 4 mil laut dari garis pantai. Yang kedua, perairan pada radius 4 mil hingga 12 mil laut dari pantai. Yang ketiga, perairan di atas 12 mil laut. Secara resmi, pembagian fishing belt seperti ini telah diakomodasikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 3 Undang-Undang 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa wilayah daerah provinsi terdiri dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai. Baiklah, nama saya Febrianti Purba. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Zefirkia. Telah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa secara resmi fishing belt telah diakomodasikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa setiap daerah provinsi memiliki batas darat dan batas laut tersebut 12 mil dari garis pantai. Akan dipaparkan juga di slide bahwa ada jangkauan penangkapannya. Materi selanjutnya kami akan membahas ikan sebagai sumber daya umum. Ikan sebagai sumber daya umum memiliki 2 ciri. Yang pertama, bahwa tidak terbatas cara pengambilannya.
Dan yang kedua, bahwa terlalu banyak interaksi antara penjual pembeli, bahkan antar pembeli, sehingga terjadi saling berebut satu sama lain yang akan mengakibatkan adanya eksternalitas dan biaya yang sifatnya disekonomi. Salah satu istilah yang berlaku pada sumber daya alam milik umum ini adalah everyone's and no one's property is everyone property. Artinya bahwa milik semua orang, maka justru karena itu tidak ada seorang pun yang dapat memilikinya. Tetapi karena ikan adalah sumber daya umum, banyak masalah yang terjadi. Banyak peraturan yang tidak efektif dapat menjadikan penangkapan ikan secara massal yang akan menjadikan ikan itu menjadi milik pribadi dan akan membuat biaya produksi menjadi lebih mahal. Ini adalah dikarenakan karena peraturan yang tidak efektif. Menurut Victor, ada dua masalah yang akan ditimbulkan dari sumber daya alam milik umum tersebut. Yang pertama, akan terjadi eksternalitas. Eksternalitas terjadi karena nelayan mengambil ikan secara besar-besaran, tidak memperhitungkan akibat yang akan terjadi pada ikan tersebut, sehingga pada nelayan yang lain akan mengalami kerugian. Dan faktor yang kedua adalah akan terjadi konflik antar nelayan karena eksternalitas teknologi. Mungkin pada satu nelayan dan pada nelayan yang lain memiliki cara untuk menangkap ikan dengan berbeda, sehingga terjadi eksternalitas teknologi. Dan ada masalah yang ketiga, yaitu cara dan lokasi penangkapan ikan. Banyak nelayan yang asal menangkap ikan tidak pada zonanya, melainkan menangkap ikan pada zona tempat ikan itu berlindung, sehingga ini akan menimbulkan efek pada ikan dan pada perairan. Baiklah, materi kami selanjutnya, kondisi sumber daya alam ikan. Laut tutorial wilayah laut Indonesia berkisar sampai 3,1 juta kilometer persegi. Selain itu, Indonesia juga memiliki hak pengelolaan dan pemanfaatan laut di zona ekonomi eksklusif atau biasa kita sebut dengan ZEE, yaitu perairan yang berada 12 hingga 200 mil dari garis pantai titik-titik terluar Kepulauan Indonesia. Luas ZEE Indonesia sekitar 2,7 km persegi. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alam hayati dan non-hayati di perairan yang luasnya sekitar 5,8 juta km persegi. Selanjutnya, dari data tersebut dapat diperoleh ikan sebesar 6,1 juta ton yang akan dapat ditangkap dan dapat dilestarikan sepanjang tahun. Pemanfaat potensi ini sudah ada sekitar 60%. Kita juga dapat mengetahui bahwa setiap perairan umumnya dapat dikatakan bahwa perairan tutorial di kawasan barat Indonesia seperti Malaka, Laut Jawa, Laut Flores, dan Laut Cina Selatan telah mengalami dan menunjukkan gejala tangkap yang lebih tinggi bagi jenis-jenis ikan yang tinggi nilai ekonomisnya. Gambaran ini diidentifikasikan overfishing dan dapat dilihat dari produksi tangkapan ikan laut pada tahun 1999 telah mencapai 3,68 juta ton atau sekitar 60% dari perkiraan maksimum subsistence yield sekitar 6,1 juta ton. Akan tetapi, tolak ukur bukan MSY tetapi TAC, yaitu Total Allowable Catch, yang dapat memperkirakan potensi ikan di Indonesia sekitar 5 juta ton. Maka sebetulnya pada akhir tahun 1999, sumber daya ikan di Indonesia telah dimanfaatkan sekitar 74% dari potensi yang telah tersedia. Pun sudah 74% sumber daya alam Indonesia yang telah dimanfaatkan, namun bila diurutkan berdasarkan daerahnya, ini sungguh sangat tidak seimbang. Sebagai refleksi, dari banyaknya nelayan di pantai utara Jawa, Selat Malaka, dan Sulawesi, perairan yang berbatasan dengan ketiga pantai tersebut cenderung telah memiliki status tangkap penuh.
Perairan yang berindikasi telah mencapai status tangkap penuh ini adalah Laut Jawa, Selat Malaka, dan Laut Flores. Selain itu, sumber daya alam udang di Laut Arafuru diindikasikan telah mencapai status tangkap penuh juga. Demikian ikan tuna dan cakalang di perairan utara timur Indonesia cenderung dimanfaatkan secara penuh dan semakin berkurang produksinya. Ini dapat menyebabkan semakin kecil ukuran ikan yang akan ditangkap dan semakin jauh daerah penangkapannya. Selanjutnya, kami akan membahas kondisi sumber daya alam ikan di dunia. Menurut hasil penelitian akhir yang dilakukan oleh Food and Agriculture Organization, mengungkapkan bahwa produksi ikan dunia cenderung stabil atau meningkat dengan persentase yang kecil, yaitu sekitar 1,5% per tahun dalam 5 tahun terakhir ini. Produksi ikan dari kegiatan penangkapan di laut justru menunjukkan gejala yang mulai menurun, yaitu dari 84,7 juta ton sekarang menjadi 84,1 juta ton pada tahun 1999. Kestabilan produksi ikan ini lebih disebabkan oleh kontribusi yang positif dari kegiatan budidaya perikanan yang meningkat sekitar 10% per tahun pada periode 1994. Dengan demikian, jika pola ini tetap berjalan, maka ketergantungan dari produksi kegiatan penangkapan ikan akan semakin kecil. Sebaliknya, jika ketergantungan pada budidaya ikan akan semakin besar. Produksi pada tahun 2009 hingga pada tahun 2019. Pada tahun 2009 hingga 2012, produksi ikan di Indonesia menaik, tetapi pada tahun 2013 jumlah produksi ikan sedikit menurun. Tapi dari 2013 Indonesia melakukan kebijakan sehingga pada tahun 2014 hingga tahun 2019 jumlah produksi ikan meningkat hingga hampir 80.000 ton. Tabel ini menunjukkan produksi perikanan budidaya di Kota Pekalongan dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Ada 10 jenis budidaya ikan yang ada di Kota Pekalongan, yaitu bandeng, udang, rumput laut, nila, kepiting, lele, patin, gurame, bawal, mujair. Dari tahun ke tahun, jumlah hasil perikanan budidaya di Kota Pekalongan tersebut mengalami peningkatan hingga melebihi 1.502.000 ton. Diagram berikutnya menunjukkan produksi dan pemanfaatan perikanan yang ada di dunia dari tahun 2009 hingga tahun 2016. Dapat kita melihat bahwa produksi dari tahun 2009 hingga tahun 2016 sangat meningkat pesat. Diagram pertama merupakan hasil budidaya ikan hias yang ada di dunia. Pada tahun 2012 hingga 2013, ikan hias yang ada di dunia mengalami peningkatan. Tetapi pada tahun 2014 hingga 2015, budidaya ikan hias yang ada di dunia mengalami penurunan dan kembali menaik pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Tetapi pada tahun 2019, budidaya ikan hias yang ada di dunia mengalami penurunan yang sangat pesat. Sama seperti sebelumnya, diagram ini merupakan hasil budidaya lobster yang ada di dunia. Pada tahun demi tahun mengalami penurunan dan peningkatan. Tapi pada tahun akhir yang kami ambil adalah 2016, lobster yang ada di dunia mengalami peningkatan yang sangat pesat. Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. We're rising, we're falling, we're making
part of me, somewhere close to harmony. When the world is sound asleep.